kudu kon kabeh sing ketokno aku. Cangkemmu wani kon ngomong karo ngono. Wani jancuk ya wis bubar sih. Gue bener-bener harus buru-buru review film ini. Gue sebenarnya banyak banget kerjaan, tapi gue sadar bahwa pas waktu hari Jumat gue mau nonton film Yo Wis Band, layarnya tuh udah tinggal dikit banget. Gue sempetin nonton walaupun gue telat 10 menit. Film ini tuh hidden gem banget. Film ini tuh kayak lu lagi lapar, terus lu buka lemari kulkas lu, dan di dalam kulkas itu lu nemuin satu dessert es krim terenak yang lu paling suka. Yo Wis Band adalah film tentang seorang pecel boy bernama Bayu, diperankan oleh Bayu Skak, seorang anak tukang penjual pecel yang berusaha mendapat pengakuan dari gadis populer di sekolah yang disukainya, Susan, dan orang di sekitarnya dengan cara membentuk band bersama teman-temannya agar dia jadi populer. Cerita ini sebenarnya simple sekali. Cerita ini tentang seorang underdog atau orang yang diremehkan, berusaha untuk menunjukkan bahwa dirinya tuh lebih dari itu. Yang menarik dari film ini adalah bagaimana cara Bayu Skak menyampaikan pesan sesungguhnya dari film ini, yaitu hal yang terpenting adalah dukungan-dukungan dari orang yang sudah mendukungmu dari awal. Positifnya adalah ceritanya yang simple tapi berbobot. Tema tentang persahabatan laki-laki tuh jarang banget di bioskop. Selain tentang musik yang emang oke-oke juga, lirik-lirik lagunya, juga tentang persahabatan, ada juga tentang percintaan, dan semua tema ini kayak mematahkan stigma-stigma, namun juga memberikan contoh atau moral yang patut diacu bagi anak-anak muda. Poin kedua adalah komedi khas Jawanya tuh dapet banget. Dengan trademark orang Malang atau Surabaya yang ngomongnya dengan bahasa Jawa yang rada kasar. Janco. Udah gitu guyonan dengan khas Jawa kayak Sri Mulat yang isinya tuh guyonan atau debat antara orang dengan bahasa Jawa yang sebenarnya gak penting tapi lucu. Ketiga, akting karakter-karakter di film ini cukup oke. Akting Bayu Skak sebagai karakter utama juga sangat oke. Aku gak pernah lihat dia acting di layar lebar sebelumnya sih. Biasanya aku cuma lihat dia acting di video-video skit di YouTube-nya aja. Favoritku tuh yang tentang kawin. Saya terima nikahnya. Siapa jenengmu, Dek? Aktingnya Bayu Skak sendiri tuh memang sebenarnya seperti ditujukan untuk anak-anak muda. Jadi mau nggak mau, kadang terpaksa agak lebay. Layaknya film kartun lah. Yang paling aku suka dari Bayu Skak itu akting waktu dia lagi tergila-gila dengan Susan. Terasa banget kalau karakter Bayu cinta mati sama Susan. Tapi cintanya tuh cinta monyet anak SMA yang cuman bisa ngelihat dari fisik aja. Dan aku juga suka akting Bayu yang cukup mengharukan, apalagi waktu Bayu lagi ngomong dengan ibunya. Terharu banget. Aku sampai nangis. Poin plus untuk karakter Susan, aku pikir dia akan jadi karakter cewek yang cuman untuk diraih di akhir cerita gitu. Tapi sebenarnya karakter Susannya tuh lebih kompleks dari itu. Susan punya sifat-sifat yang tidak bagus untuk dicontoh dan dia sendiri mengakui gitu. Dan aku pikir tuh hal yang bagus karena itu berarti menunjukkan bahwa kalian tidak bisa menganggap orang yang kalian cintai itu sempurna. Bayar kutang. Loh, Keempat, tema tentang persahabatan, cinta, dan meraih mimpi. Aku terharu banget ngelihat eratnya persahabatan Doni, Nando, Yayan, sama Bayu. Aku kayak ngelihat aku lagi bercanda sama teman-temanku sendiri dan selalu ada untuk mendukung satu sama lain. Baguslah ada film Indonesia untuk anak SD, SMP, SMA yang menunjukkan indahnya persahabatan. Dan cowok-cowok pelukan tuh kayaknya jarang gitu ditunjukin di film ya. Mungkin karena stigma bahwa cowok nggak boleh pelukan lah, itu kalian saling suka ya. Enggak juga, karena sukanya itu bisa suka sebagai keluarga gitu. Kayak kamu peluk kakakmu atau adikmu atau orang tuamu. Itu kan pelukan kasih sayang. Dan itu menunjukkan rasa solidaritas dan menghormati loh. Kelima, moral cerita yang disampaikan juga cukup dalam. Moral seperti jangan bolos pelajaran, bagaimana anak harus menghormati orang tuanya, dan bagaimana orang tua juga harus menghormati anaknya. Ada tema meraih mimpi. Dan dalam meraih mimpi itu kita butuh dukungan orang-orang terdekat kita. Dan film ini juga menceritakan bagaimana susahnya meraih mimpi tanpa dukungan orang terdekat. Jarang sekali orang tua mau mendukung anaknya untuk meraih mimpinya. Dan membutuhkan seorang orang tua yang benar-benar sayang dan benar-benar peduli untuk membiarkan anaknya mencari tujuan hidup sendiri dan mendukung anaknya untuk mencapai tujuan hidup itu. Jadi orang tua yang mau nonton filmnya, nonton aja. Kalian juga pasti bisa belajar dari film ini. Dan apapun yang terjadi, kalian akan tetap sayang sama anak kalian. Ya, tapi tetap aja ada beberapa
Sisi negatifnya dari dalam film ini, menurutku beberapa cerita supporting karakternya tuh tidak diperdalam. Kadang ada beberapa yang tidak diselesaikan. Sebenarnya masalah-masalah mereka tuh udah diterangkan di awal. Sayang aja kalau nggak ada penyelesaiannya gitu di endingnya. Kedua, konnya adalah akhir cerita dengan Susan. Aku secara pribadi kurang setuju dengan endingnya, karena ya satu aja pertanyaanku sih sebenarnya, Roy-nya kemana ya? Overall, gue enjoy banget nonton film ini. Untuk segi teknik, film ini cukup bagus. Soundtracknya juga oke. Aku suka banget semua lagu-lagunya. Skor untuk tingkat teknik film ini aku kasih 7. Tapi untuk skor apakah aku terhibur atau tidak, aku kasih 8,6. Oke guys, thank you banget udah nonton film reviewnya. Aku harap semoga dengan review ini atau mungkin ada review-review lainnya, komentar positif-positif tentang film ini bisa membuat filmnya lebih lama di bioskop. Film ini bagus banget untuk anak SD, SMP, SMA, memberikan moral-moral yang bagus. Sayang aja kalau film ini tuh gak ditonton gitu, sayang banget. Nah, apakah kalian tertarik untuk menonton filmnya? Apa tanggapan kalian tentang filmnya? Atau tentang review ini? Atau apakah kalian udah nonton filmnya? Coba komentar aja di bawah. Mari kita berdiskusi. Bye Yuskak. Wapi tenan. Oke semuanya, sampai jumpa minggu depan. Aku Cassandra. Good luck, have fun, be smart, and be kind. Aku doawamu liwat yang ngadepku, pingin erogenemu, tapi aku ragu, hatiku gak nentu. Aku takut koncoku, apa kenal awakmu.